Hello guys, dan selamat datang kembali di channel Bagus Samudra. Terima kasih sudah mengklik video kali ini, dan di video kali ini saya sedang membuat sebuah desain untuk kegiatan online ya, via Zoom oleh sebuah komunitas perkumpulan. Saya diminta untuk membuatkan desain flyer, dan kemarin juga sempat membuatkan video ajakan gitu ya. Dan videonya sudah saya buat video terpisah, sudah saya jelaskan. Saya di sana menggunakan After Effects, dan kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop. Nah, saya juga di sini masih menggunakan template ya. Templatenya saya dapat dari Freepik, dan kalau teman-teman berminat boleh dicoba nih caranya saya, karena cara ini bisa dibilang mudah, namun tetap memerlukan pengetahuan dan effort juga ya untuk membuatnya bagus gitu. Oke, langsung aja kita ke laptop saya nih. Macam bagus saja, kakak kejar-kejarku. Oke, ini saya udah ada filenya ya, yang saya jadikan template. Desainnya seperti ini. Oke, bisa teman-teman lihat. Saya akan buka filenya. Nah, oke, ini sementara dia membuka. Nah, kata kuncinya biasanya kalau saya mengikuti membuat desain untuk event itu biasanya di sini saya akan contohkan ya cara mencarinya, karena template di Freepik juga banyak banget. Kalau teman-teman nggak pandai dalam memilih, nah susah juga nih mana yang bagus gitu ya. Biasanya saya cari di sini event misalnya. Nah, misalnya udah event gini, teman-teman bisa seleksi menjadi PSD. Diklik PSD-nya, karena dia hanya akan memfilter yang dari Photoshop aja. Dan untuk Photoshop relatif lebih mudah di edit ya dibandingkan menggunakan Illustrator kalau saya pribadi, karena ya basicnya bisa tahu di Photoshop. Nah, ini teman-teman tinggal pilih yang bagus, misalnya dari segi desainnya, kemudian dari color palette-nya. Kalau teman-teman mau nyari yang warna hitam, biasanya lebih elegan desainnya gitu. Nah, seperti ini banyak banget, nanti teman-teman tinggal pilih. Ini desain yang saya pilih ya tadi, template-nya. Nah, kita buka dulu filenya. Kalau udah seperti ini resolve, artinya font yang ada di dalam desain ini kita nggak punya. Jadi teman-teman bisa download dulu. Nah, tinggal dicari nih nama fontnya, terus teman-teman buka di sini, klik nama fontnya, terus font gitu. Biasanya ada kok. Nah, teman-teman bisa lihat awal desain seperti ini, finalnya jadi seperti ini. Oke, mungkin kita akan spill gitu ya, di mana-mana aja yang saya ubah gitu. Oke, ini kan ada filenya nih, di bagian kanannya nih ada logo, teks, desain, image, social media, background. Nah, untuk menjadi seperti ini, apa aja yang saya edit, teman-teman bisa lihat. Saya tutup dulu ya biar sama kayak yang sebelumnya nih, jadinya bisa saya jelasin satu persatu apa aja yang saya edit. Oke, sorry, ini saya hapus. Ini file foto ini, das. Nah, ini das ini apa namanya yang kayak pudar-pudarnya tuh ya, das copy. Ini matiin aja. Oke, pertama dari logo nih, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, logo ini di sini awalnya apa? Nah, logo ini My Radio ini, jadi yang apa namanya, logo mic itu ya, itu disitu saya edit. Sini menjadi Zoom meeting. Nah, terus ini saya buat sendiri kebetulan. Kalau tulisan ini ya, is there any future in me, ini tulisan sendiri karena dari template-nya nggak ada yang bisa ditambahkan. Oke, next, itu logo. Kemudian dari teks. Nah, teman-teman bisa lihat ini teksnya awalnya kan World Radio Day. Saya masih menggunakan apa namanya, font yang sama. Nah, fontnya sama, saya bikin seperti ini. Saya kasih rata tulisannya kiri kanan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kenapa ininya nggak ada, karena is bright-nya ini saya datarin, jadi desainnya dia kotak pas gini, nggak kelebihan ke kanan ke kiri. Nah, terus saya kasih efek outer glow, teman-teman lihat nih, jadi dia ada gak sparkling ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti itu, saya kasih outer glow karena kan my future is bright. Nah, jadi agak bercahaya gitu. Kemudian inline text. Nah, yang ini yang di belakang kan tulisan radio. Saya maunya ikuti font yang
dia kasih, cuma menurut saya kurang cocok, jadi saya pakai font Yeseva One. Nah ini, terus saya kasih juga outer glow ya, kayak sini. Kalau tanpa outer glow, nah gitu, jadi lebih nyala kalau pakai outer glow. Sebenarnya ini kenapa merah putih ada hitam, karena kemarin kan eventnya ini juga pas Agustusan. Ini Agustus 30, ini masih suasana kemerdekaan, jadi ada konsep merah putihnya lah, ada apa sih namanya, gitulah, ada merah putihnya. Nah terus teks lanjut ke udah ya itu. Nah body text ini sebenarnya ada teks ini nih, cuma saya nggak pakai. Terus nah ini saya buat sendiri sih, for more information. Awalnya kan gini, lingkaran ada My Radio, terus datanya, cuma saya ganti karena di sini kurang mau dibilang, kalau saya pakai lingkaran awalnya tuh kurang manis dia, jadi agak timpang. Kemudian saya buat ya udah rectangle, saya akan spill juga. Nah ini saya pakai rectangle ya teman-teman, rectangle merah dan rectangle putih. Saya buat berjejer jadi kayak bendera kan, makin kelihatan juga suasana merah putihnya gitu. Nah terus teksnya sisanya baru saya isi. Nah seperti ini, nama, kemudian ada nomor HP. Nah ini juga saya buat datar ya, kotak, jadi nggak kelewatan, nggak kekurangan. Itu biasanya buat desain lebih rapi, lebih manis. Nah kemudian next, ini udah ya, saya tutup dulu. Nah ini habis itu baru desainnya nih. Oke, ini banyak yang udah saya hide ya. Nah ini saya akan jelaskan tentang desainnya nih. Nah kotak pertama nih, ini saya buatnya, ini awalnya ini udah saya jadikan satu saat saya merger gitu antara garis dan fotonya. Awalnya nggak ada, awalnya saya taruh gini, untuk saya jelasin aja ke teman-teman. Ini. Oke, seperti ini awalnya. Saya akan jelasin cara buatnya ya. Nah awalnya garis-garis ini kan, awalnya seperti ini. Nah terus saya masukkan foto ini yang udah PNG, foto bapak ini. Kemudian saya berikan rectangle di belakangnya, rectangle bulat. Terus saya merger fotonya kayak gini. Ini. Nah saya masukin ke sini, jadi dia seakan-akan ada di dalam sini. Nah kemudian saya taruh posisinya sesuai sini, kelewatan. Nah posisinya seperti ini teman-teman, dan jadilah seperti itu. Nah terus tadi saya semuanya ini udah saya jadikan satu folder ya, saya merger semuanya agar tidak repot pas misalnya mau mindahin. Nah jadi satu ini gitu guys. Nah terus namanya sini kita lihat lagi, terus di sini saya taruh namanya. Kemudian yang di bawahnya ini sebenarnya lebih gampang dieditnya karena ada filenya. Ini tinggal teman-teman klik, ada place your image here, ini klik 2 kali teman-teman, buka di sini. Nah di sini tinggal saya masukin foto PNG-nya ibu ini ya. Terus saya juga kasih shadow sini, nah, agar desainnya kelihatan lebih hidup, kayak emang ini foto asli gitu. Kalau tanpa shadow gini dia, jadi kelihatan kayak mainan kali kan. Nah dikasih shadow. Kemudian ini juga saya udah kasih ellipse ya, udah kasih rectangle, lingkaran, karena di bawahnya ini aslinya kan foto mic ini saya tutupi. Terus saya merger sama ellipse-nya. Nah di sini juga ada awalnya tulisannya on air, saya tutupi sama rectangle. Terus saya isi tulisan special guest. Oke. Kemudian image udah ya, image sudah, desain sudah, social medianya nggak ada ya. Ini kan ada social media, cuma saya hapus nih tanpa social media. Dan kemudian namanya terakhir, ini kan seperti ini panjang,
Jadi di atasnya saya agak gedein tulisan namanya, terus di kirinya di bawah ini saya kecilin dikit. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka sini nggak ada tulisannya, karena kalau disamain bakal gini. Jadi di atasnya tuh lebih gede gitu namanya. Oke, dan hasil akhirnya sudah saya save. Seperti inilah hasil akhirnya ya teman-teman. Oke. Nah, seperti itu teman-teman cara saya membuat sebuah desain flyer dan membuat desain-desain lainnya. Karena kebanyakan saya masih menggunakan template, karena pertama untuk menghemat waktu, yang kedua juga mendapatkan inspirasi-inspirasi yang lebih baik ya kalau pakai template, dan ketiga menghemat biaya dan waktu untuk research yang sebenarnya bisa dibilang kurang perlu gitu. Karena dalam menggunakan template sebenarnya itu hal yang legal, karena mereka memberikan dengan legal juga ya, mereka membuat sendiri, mereka share. Ada mungkin beberapa yang perlu kita cantumkan kredit aja, tapi ada beberapa juga yang enggak. Ya teman-teman tinggal lihat aja di Freepik atau di website-website lainnya. Dan seperti itu, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman coba, silakan teman-teman praktekkan sendiri. Dan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mengalami kesulitan, silakan komentar di bawah atau boleh kontak saya melalui DM Instagram. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan see you in the next videos. Bye bye.